Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Jadi perkenalkan nama saya Nimade Rosyana Chandrawati dengan NIM 24110111057 dengan nomor absen 17 dari kelas BKB semester 3. Jadi eh, di sini saya untuk menyelesaikan UTS dari mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Bapak WNEK Paramarta SPD MPD. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis dari UTS saya. Nah, jadi yang pertama itu saya membuat seperti arahan yang udah diberikan kalau kita disuruh nyari data dummy dengan 90 observasi terdiri dari 3 metode pembelajaran yaitu A1, A2, dan A3 dan jenis kelamin 2 yaitu laki-laki dan perempuan. Terus dengan masing lalu saya mencari datanya itu di Excel itu uh, dengan rumus run between 20 sampai 100. Maaf di sini harusnya 20. Lalu setelah saya mencari mencari angka acak itu untuk skornya, saya itu dapatlah datanya. Nah, ini datanya. Bisa dilihat ID ini untuk nomor 1 sampai 90, metode ini untuk metode, dan gender ini gender untuk P dan L, dan skor ini angka acak yang saya dapat dari rumus run between dua rumus run betweennya. Terus di sini, nah jadi di sini saya baginya itu 15-15, jadi A1 P15, A2 A2 A2-nya 15 dan seterusnya seperti itu. Saya bagi sampai 90 baris. Lalu setelah membuat data itu saya masukkan ke aplikasi. Maaf, sebelumnya saya menggunakan aplikasi JASP untuk menyelesaikan UTS kali ini. Nah, setelah saya membuat data mentahnya itu di Excel, saya masukkan filenya itu ke aplikasinya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya saya buka menu deskriptif, terus dipilih deskriptif selektif, maaf, deskriptif statis, terus nah di sini sebenarnya ada perubahan. Di sini ada pembeda. Jadi sebenarnya bagian ini tuh di Excel saya tuh ada tambahan yaitu combo. Combo itu gabungan dari metode dan gender. Kenapa begitu? Karena di JSP versi terbaru yaitu versi 0.95.3 itu di bagian split by-nya itu tuh nggak bisa dua. Jadi kalau disatukan itu jadi 2 kali kerja dan saya berinisiatif untuk menggabungkannya. Jadi menggabungkannya yaitu metode dan gender dengan nama Combo. Nah, jadi uh, metode dan gendernya itu saya taruh di kolom split by, dan sedangkan kolom di skornya itu saya masukkan ke kolom variabel. Hasilnya, nah habis itu saya centang-centang buat melihat nilai rata-rata, median, dan standar deviasi dan jumlah data atau N setiap kombinasi kelompok. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Nah, dapat dilihat kalau dari tabel ini, eh, kalau kelompok A3L itu memiliki rata-rata yang paling tinggi, sedangkan A1P itu memiliki rata-rata yang paling rendah. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaran dan jenis kelamin. Setelah itu lanjut ke uji normalitas. Uji normalitas ini eh, masih di tabel yang sama, maksudnya masih di tab yang sama, tapi saya tinggal ngeklik Shapiro Wilk. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Jadi di otomatis juga ada p-value dari Shapiro Wilk-nya. Nah, eh,
Jadi dapat dilihat kalau semua kelompok itu punya nilai p-value di atas 0,05. Jadi artinya data dari setiap kelompok itu berdistribusi normal. Nah, lanjut ke key plots. Nah, di key plot ini juga terlihat em, kalau titik-titiknya itu mengikuti garis diagonal yang artinya sebaran data itu mendekati normal. Nah, di sini dapat dilihat seperti A1L, A1P ini tuh masih mendekati gini, mendekati garis diagonal, jadi masih dapat dibilang kalau mendekati normal. Nah, jadi karena data itu bisa dikatakan normal, berarti asumsi pertama ANOVA itu terpenuhi. Jadi saya itu bisa lanjut ke uji homogenitas. Nah, lanjut ke uji homogenitas. Berikutnya saya langsung aktifin Leventest. Nah, jadi di sini Leventest itu bisa diaktifin di bagian assumption check. Nah, di sini dapat dilihat tabelnya. Jadi uh, hasilnya itu muncul dengan nilai F 1460, sedangkan nilai P-nya itu 0,212. Nah, jadi berdasarkan hasil uji homogenitas varian menggunakan Leventest diperoleh kalau nilai V ini dengan V-nya itu 1,460 dan P-nya itu 0,012. Jadi P itu lebih besar, dapat dibilang P itu lebih besar dari 0,5, maka H0 itu diterima. Yang berarti varian antar kelompok itu adalah homogen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi homogenitas terpenuhi sehingga uh, ANOVA itu dapat dilanjutkan. Nah, jadi setelah dua asumsi itu terpenuhi, baru saya bisa lanjut ke uji utama yaitu two-way ANOVA. Nah, jadi bagian two-way ANOVA ini itu melihat pengaruh dua faktor yaitu metode dan gender serta interaksinya terhadap skor. Sebelum melanjutkan, kita harus membuat rumus hipotesisnya itu dulu. Ada 3 rumus, yaitu yang pertama dengan pengaruh metode pembelajaran atau metode, yang kedua dengan pengaruh jenis kelamin atau gender, yang ketiga interaksi antara metode dan jenis kelamin. Itu skor. Nah, jadi eh, nah ini tabelnya setelah saya membuatnya di aplikasinya. Nah, eh, jadi kalau dilihat dari tabelnya ini, faktor metode itu punya P 0,006 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya itu signifikan. Sedangkan faktor gendernya itu punya P 0,0257 yang artinya tuh nggak signifikan. Sedangkan interaksi antar metode dan gender punya P-nya 0,031 artinya signifikan. Jadi, metode pembelajaran itu, jadi dari tabel ini kita dapat simpulin kalau metode pembelajaran itu berpengaruh terhadap hasil belajar. Jenis kelamin tidak berpengaruh, tapi interaksinya yang berpengaruh. Dengan kata lain, pengaruh metode pembelajaran itu tuh bergantung dari gender siswa. Nah, setelah itu lanjut masih tetap di uji ANOVA two-way, tapi lanjut ke grafi interaksi. Nah, di sini tuh dapat dilihat, nah hasil dari grafi interaksinya ini dapat dilihat di sini. Jadi garis untuk laki-laki dan perempuan itu nggak sejajar dan cenderung berpotongan. Jadi artinya metode yang paling aktif untuk laki-laki tidak selalu sama dengan metode efektif untuk perempuan. Inilah yang dimaksud dengan interaksi signifikan. Lalu, jadi
Dari keseluruhan analisis ini bisa disimpulin kalau data saya itu normal dan homogen. Berarti asumsi ANOVA itu terpenuhi. Nah, faktor metode pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Sedangkan faktor gender itu nggak berpengaruh signifikan, tapi ada interaksi signifikan antara metode dan gender. Nah, kesimpulannya, efektivitas metode pembelajaran tergantung pada jenis kelamin siswa. Jadi karena asumsi terpenuhi dan hasil ANOVA signifikan untuk metode serta interaksinya, maka pengaruh metode pembelajaran berbeda tergantung gender. Sekian dari presentasi yang saya bisa jabarkan. Mohon maaf apabila ada kurang dan kesalahan. Saya tutup presentasi saya dengan salam. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni.